Kenalkan, nama saya Angela Naga dari kelas 23 IB, NRP 33. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan tentang evaluasi piramida terprogram yang telah diberikan oleh Bapak Arif. Lalu di sini langkah pertama kita bisa langsung new project. Di sini saya memberi namanya evaluasi 033 sesuai NRP saya. Lalu di sini saya akan terlebih dahulu mengganti tempat filenya. Lalu di sini top levelnya adalah DL, lalu bisa kita next, dan finish. Di sini adalah tampilan awalnya, lalu kita bisa langsung aja kita klik kanan new source, kita buat VHDL modulnya. Di sini saya buat VHDL modulnya eval, lalu bisa kita next, dan finish. Ini adalah tampilan awal dari template VHDL modulnya. Lalu di sini saya akan mengcopy paste aja dari notepad yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan sedikit dari program yang telah saya buat. Di sini entity evalnya, inputnya ada A, ada clock, ada reset, dan outputnya saya beri nama output. Di sini outputnya berjumlah 4 bit, yaitu 3 down to 0. Lalu di sini ada tipe state-nya, yaitu start, step 1, step 2, dan step 3. Lalu ada next state dan current state-nya. Lalu di sini ada if reset 1, maka nanti current state-nya akan start, lalu dan else if ini clock-nya 1, maka nanti next state akan menjadi current state. Lalu di sini ada case current prosesnya, yaitu when start, ketika start, nanti jika if-nya A-nya 0 atau inputnya 0, maka outputnya nanti 0111 dan next state-nya akan start. Dan jika input A-nya 1, maka outputnya 000 dan next state-nya akan step 1. Lalu jika step 1 inputnya A-nya 0 dan outputnya nanti akan menjadi 001 dan next state-nya akan menjadi start, dan di sini else outputnya itu akan menjadi 011 dan next state-nya akan step 2. Lalu di sini ada step 2, inputnya if A-nya 0, nanti outputnya akan 1001 dan next state-nya akan start, dan else atau A-nya 1, outputnya akan menjadi 0011 dan next state akan menjadi step 3. Di sini pada saat step 3, jika A-nya 0, maka outputnya akan 001 dan next state-nya akan start, dan else ketika A-nya 1, maka outputnya akan 000 dan next state-nya akan menjadi start. Lalu di sini kita bisa langsung aja cek sintak. Di sini cek sintaknya telah berhasil, lalu kita bisa pindahkan view-nya ke simulation, lalu kita akan membuat new source, kita akan membuat VHDL test bench-nya. Di sini akan memberi nama eval db, lalu kita bisa langsung next, dan di sini akan tersambung pada VHDL modulnya tadi. Finish. Nah, di sini adalah tampilan awal dari test bench-nya. Di sini saya akan mengganti untuk pada bagian stimulus prosesnya saja. Saya akan copy paste dari sini notepad yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini adalah stimulus proses yang telah saya ganti, yaitu resetnya nanti akan 0, aktif 0, dan menunggu 10 nanosecond, resetnya akan 0, A-nya akan 0, dan menunggu 10 nanosecond, A-nya akan 1, menunggu 10 nanosecond, A-nya akan 1, menunggu lagi 10 nanosecond, A-nya 0, menunggu 10 nanosecond, A-nya 1, dan menunggu lagi 10 nanosecond, A-nya 1, menunggu 10 nanosecond, A-nya akan 0, dan menunggu lagi 10 nanosecond, A-nya akan 1, dan menunggu lagi 10 nanosecond, A-nya akan 0, dan menunggu lagi 10 nanosecond, A-nya akan 0. Lalu, di sini sama seperti tadi, ya, response-nya ada inputnya ada A, clock reset, dan outputnya ada output. Ini ada reset clock A sebagai input, dan outputnya adalah output, yaitu berjumlah 4 bit. Lalu di sini kita bisa langsung cek sintak aja. Sintak telah berhasil, lalu kita bisa simulate. Kita melihat hasil simulasinya.
Nah, berikut adalah tampilan dari simulasinya. Saya akan lanjutkan karena waktu ke videonya tidak cukup. Saya akan lanjutkan ke video selanjutnya. Saya lanjutkan lagi. Berikut adalah hasil tampilan dari simulasi yang telah saya buat. Di sini langkah pertamanya yaitu saya akan memunculkan next state dan current state-nya. Di sini akan saya blok. Lalu saya klik kanan add to wave window. Lalu saya akan restart terlebih dahulu. Lalu kita bisa run lagi. Lalu saya zoom to field view. Lalu saya zoom in. Di sini adalah tampilannya. Lalu di sini saya akan mengatur terlebih dahulu, menatanya agar mudah untuk melihatnya. Di sini outputnya saya ganti radiksnya menjadi hexadesimal dan saya ubah warnanya menjadi warna yang pink biar agak terang. Lalu di sini saya akan menjelaskan hasil simulasinya. Di sini ketika current state-nya start dan diberi A0, maka next state-nya akan menjadi start dan outputnya akan 3. Di sini telah sesuai dengan soal yang telah diberikan, diagram yang telah diberikan. Di sini adalah sesuai NRP, yaitu NRP saya 1103 191033. Di sini ketika tadi start diberi input 0, maka next state-nya akan menjadi start dan outputnya akan HH. Di sini adalah 3 sesuai dengan NRP saya 33. Telah sesuai, lalu di sini ketika start diberi A1, maka next state-nya akan menjadi step 1 dan outputnya akan 0. Ketika start diberi input 1, maka outputnya akan menjadi A atau di sini 0 dan next state-nya akan menjadi step 1. Di sini sesuai. Lalu selanjutnya di sini ketika step 1 diberi A1, maka next state-nya akan menjadi step 2 dan outputnya akan 3. Ketika step 1 diberi A1 atau input 1, maka next state-nya akan menjadi step 2 dan outputnya akan menjadi B. B di sini adalah 3. Telah sesuai di sini. Lalu selanjutnya ketika step 1 diberi A0, maka next state-nya akan menjadi start dan outputnya akan menjadi 1. Ketika step 1 diberi A0 atau input 0, maka next state-nya akan menjadi start dan outputnya akan C. C di sini adalah 1. Telah sesuai. Lalu tadi ini telah sama seperti tadi start. Ini juga sama. Di sini juga sama tadi start step 1 diberi A1. Nah, di sini ketika current state-nya step 2 diberi A1, maka next state-nya akan menjadi step 3 dan outputnya akan menjadi 3. Kita bisa lihat ketika step 2 diberi input 1 atau A1, maka next state-nya akan menjadi step 3 dan outputnya akan menjadi G. G di sini adalah 3. Telah sesuai di sini. Lalu ketika current state-nya itu step 2 dan A-nya 0, maka next state-nya akan menjadi start dan outputnya akan menjadi 9. Ketika step 2 diberi A0 atau input 0, maka next state-nya akan menjadi start dan outputnya akan menjadi D. D di sini adalah 9. Lalu ini sama seperti tadi. Step 1, step 2. Lalu di sini ketika current state-nya step 3 dan diberi A1, maka next state-nya akan menjadi start dan outputnya akan 0. Ketika step 3 diberi input 1, maka next state-nya akan menjadi start dan outputnya akan menjadi F. F di sini adalah 0. Telah sesuai. Lalu selanjutnya ketika current state-nya itu step 3 dan diberi A0, maka next state-nya akan menjadi start dan outputnya akan 1. Ketika step 3 diberi input 0, maka next state-nya akan menjadi start dan outputnya akan menjadi E. E di sini adalah 0. E di sini adalah 1. Mohon maaf. Telah sesuai. Maka di sini sama seperti tadi, ketika current state-nya start diberi A0, maka next state-nya akan start dan outputnya akan menjadi 0. Lalu di sini sama seperti tadi, ketika start diberi A1, maka next state-nya step 1 dan outputnya 0. Sini juga sama, ketika current state-nya step 2, next state A-nya 1, maka next state-nya akan menjadi step 3, step 2 diberi A1, maka next state-nya step 3 dan outputnya G. G di sini adalah 3. Outputnya sama seperti tadi penjelasan saya.
Ini juga sama, ketika step 3 diberi A1 maka next step-nya akan start dari 0. Juga ketika start diberi A1 maka next step-nya step 1 dan outputnya 0. Ketika start diberi input A atau A1 maka next step-nya akan menjadi step 1 dan outputnya akan menjadi A di sini adalah 0. Setelah sesuai di sini. Ketika step 2 diberi A1 maka next step-nya adalah step 3 dan outputnya 3. Ketika step 2 diberi input 1 maka next step-nya akan menjadi step 3 dan outputnya G di sini adalah 3. Telah sesuai di sini. Ini juga telah sesuai dengan penjelasan saya. Ini ketika start, karena step-nya diberi A1 maka next step-nya akan step 1 dan outputnya akan 0. Karena start diberi 1 maka next step-nya akan menjadi step 1 dan outputnya akan A di sini adalah 0. Setelah sesuai. Dan demikian, karena hasil simulasi telah sesuai dengan diagram soal yang diberikan, demikian hasil demo untuk evaluasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.